Sebelum kita lanjut ke video ini, maka izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurlia dengan NIM A40122005. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM A40122035. Perkenalkan, nama saya Nurlian dengan NIM A40122021. Perkenalkan, nama saya Gustina M. Yusuf dengan NIM A40122014. Perkenalkan, nama saya Tasya Langgari dengan NIM A40122031. Perkenalkan, nama saya Nastaina dengan NIM A40122027. Sampah adalah bahan atau material yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang tidak memiliki nilai atau kegunaan yang signifikan. Sampah pada umumnya terdiri dari berbagai material lainnya seperti kaca, logam, plastik, kertas, dan bahan organik lainnya. Hari ini kami berada di TPA Kawatuna. Di sini bisa teman-teman lihat di belakang saya terdapat banyak sekali tumpukan sampah. Tumpukan ini berasal dari sampah rumah tangga dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat, lingkungan saat ini sungguh sangat tercemar. Penyebabnya karena sampah-sampah yang berada di seluruh kota. Sampah-sampah di sini sudah sangat menumpuk, seperti yang bisa kita lihat di sekeliling saya. Tumpukan sampah di TPA Kawatuna ini dapat mengakibatkan pencemaran udara dan dapat juga mengakibatkan kebakaran, sehingga dapat membahayakan lingkungan di sekitarnya. Sampah bukan hanya menyebabkan pencemaran lingkungan, tetapi ada pun sampah yang dapat didaur ulang. Contohnya seperti plastik, kaca, dan sampah juga dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan dan masih banyak lainnya. Melihat keadaan sampah yang ada di TPA Kawatuna ini sudah cukup banyak. Oleh karena itu, saran dari saya agar masyarakat lebih membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan lebih sehat, aman, dan tenang. Kemudian masyarakat lebih mengurangi untuk membuang sampah yang berbahan jenis plastik, karena sampah yang berbahan jenis plastik itu sangat lama yang menyebabkan pencemaran udara. Oke, baik Bapak, di sini kita mewawancarai Bapak sebagai petugas pengangkut sampah. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana proses pengolahan sampah yang dilakukan oleh petugas sampah agar sampah yang di Kota Palu itu tidak tercemar atau berserakan, Bapak? Ya. Apa yang dilakukan? Yang harus dilakukan seperti petugas sampah dan pengangkut sampah itu harus rutin. Kalau tidak rutin seperti itulah Ibu bilang, di situ berserakan di mana-mana. Harus aktif lah dalam menjalankan tugas. Kalau jadwal pengangkatan sampahnya itu? Betul, seperti jadwal tadi. Lanjut. Jadwalnya itu dia itu per minggu atau per hari, Bapak? Oh, tiap hari lah. Oh, tiap hari. Berarti pengangkatan sampahnya itu tiap hari. Tiap hari. Baru itu begini lagi Bapak, kan Bapak sebagai petugas sampah yang tahu akibat buruknya sampah itu, terus dari Bapak sendiri pendapatnya Bapak itu bagaimana caranya Bapak itu menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan? Untuk pendapatan itu dari hasil kerja itu dari bulanan saja gajinya digajikan kita orang. Dan juga dampak buruknya seperti kalau kita membiarkan sampah bercemar, disitulah berdampak buruk. Di situ mana bau lah, belum kalau musim hujan
gua tersumbat, bercemar lah sudah sampah-sampah. Oke, baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapat Bapak terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar? Ya, memang itu dapat tidak bertanggung jawab dari mana-mana kampung lewat bawa sampah, lewat lempar ke tepi jalan. Lepas itu datang angin masuk ke rumah, bawa angin. Jadi bagaimana ya antisipasinya pemerintah? Kalau ada ART ini atau apa ART-nya dengan itu ART-nya kan kawan tiap mingguan gotong-royong bisa walaupun orangnya tidak bertanggung jawab kalau sembarangan kalau bersih kawasan ini Jadi Pak, dampak dari pembuangan sampah sembarangan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat itu apa dampaknya menurut kita? memang dapat banyak nyamuk, nyamuk terutama nyamuk, kedua bau. Begitu kita mau tidur tuh baring-baring dalam rumah bawa angin itu kan sudah bau. Jadi kesehatannya juga sudah Ya, terganggu memang karena nyamuknya. kesehatan. Ya Bapak, apakah ada saran atau ide yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pembuangan sampah sembarangan di lingkungan sekitar? Kalau itu pemerintahnya yang sekitar RT-nya di sini bisa panggil masyarakatnya hari Minggu kasih jadwal hari Minggu jalankan supaya bersih. Jadi mungkin orang lewat itu tidak akan dia buang. Nah, sudah bersih ini kita tidak bisa buang. Kalau dilihat begitu saja orang lewat, sampah sini buang saja kan? Iya, dikira tempat sampah. Iya. Gitu. Baik, karena sudah selesai pertanyaan Pak, jadi ya sudah juga. Terima kasih Pak. Banyak. Pesan kami di akhir video ini